Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, ini di siang hari sepertinya masih semangat untuk belajar meskipun ini hampir tengah hari ya, sudah tengah hari, masih semangat untuk belajar. Tetap semangat. Meskipun pembelajaran kita sekarang tidak seperti biasa ya, tapi kita masih bisa bertatap muka, jadi tetap harus semangat ya untuk belajar. Oke, baik. Sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, seperti biasa ya kita berdoa dulu. Untuk kali ini Ibu minta Agung ya untuk memimpin kita berdoa. Kali ini. Silakan Agung. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya Agung ya. Selama masa pandemi ini kalian jangan terlalu sering keluar rumah ya, kecuali penting. Ada yang kalian perlukan yang memang benar-benar ya, jangan kemana-mana. Kalau yang kalian lakukan itu kurang penting, jangan lupa kalau sudah keluar itu jaga jarak dan juga menggunakan masker. Nah, sebagai pemuda Indonesia ya, kalian ini generasi bangsa, meskipun kita pembelajarannya daring, kita jangan lupa ya untuk menanamkan selalu sikap nasionalis kita ya terhadap bangsa. Untuk itu sebelum kita belajar kita juga akan menyanyikan lagu nasional ya. Kita sudah menyanyikan lagu nasional ya. Sekarang kita mau masuk dalam pembelajaran Ibu. Hari ini berdasarkan materinya ya kita berada pada KD 3.4 ya. Jelas di layar kalian? Jelas. Oke. Sekarang coba lihat kotak yang berwarna hijau ya, ada teks di situ. Tentang apa? Tentang apa? Agung? Oh, teks eksplanasi, baik ya. Nah, sekarang untuk siang hari ini ya supaya kalian tambah semangat, coba baca dulu untuk kata-kata mutiara untuk kita pada siang hari ini. Orang-orang yang berhenti belajar hidup masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Oke, ya. Mario Teguh. Baik. Di situ dikatakan bahwa orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, kalian inilah yang akan menjadi pemilik masa depan. Asalkan apa? Asalkan tetap apa anak-anak? Tetap mau belajar ya. Meskipun kita masa pandemi ini kesulitan, ini juga kita memperoleh sinyal sangat susah ya, tidak masalah ya. Nah, sekarang untuk kompetensi dasar kita pada siang hari ini yang pertama terlihat ya kompetensi dasarnya. Yang pertama 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, dan 4.4 memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ya. Nah, ini yang akan menjadi tujuan kita pada siang hari ini. Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi secara tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, serta terampil menyajikan hasil karya teks eksplanasi secara secara tulis ya. Ini lisannya nanti Ibu buang dulu ya. Cara lisannya dibuang, secara tulis ya. Oke, dengan perhatikan struktur dan kebahasaan, memberi komentar secara lisan dan berpikir kritis, bekerja sama, mandiri dan komunikatif selama proses pembelajaran ya. Jadi jangan lupa ya, meskipun kita di sini belajar secara daring, untuk penilaian sikap itu masih akan Ibu nilai ya, dari kehadirannya, dari nanti lihat di sini dari bekerja sama seperti apa, mandiri seperti apa, komunikatifnya seperti apa ya.
terdengar? Ya, Bu. Hujan. Hei, pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air laut yang menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengembun lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk gumpalan awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Memang hujan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika hujan tidak datang, tentu makhluk hidup akan kekurangan air. Begitu pula sebaliknya, jika air hujan turun berlebihan, ia bisa menjadi bencana tanah longsor dan banjir yang menakutkan. Sudah menyaksikan videonya? Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah menonton videonya, tentang apa video tadi yang sudah Ibu putar? Tentang apa? Tentang siklus air. Siklus Siklus air. air. Siklus air ya. Air. Nah, tadi kalian sudah menonton itu ada siklus air atau istilahnya siklus hidrologi ya. Nah, bagaimana proses terjadinya hujan? Setiap hari kalian hampir melihat hujan ya. Nah, proses terjadinya hujan ya. Banjir. Ya, ini tadi siklus hidrologi. Nah, kenapa? Apa kaitannya dengan pembelajaran kita ya? Kita lihat dulu. Atau sebelumnya, apa kaitannya dengan teks eksplanasi? Ada yang bisa memberikan pendapat? Tadi kan sudah dibacakan di awal bahwa pembelajaran kita mengenai teks eksplanasi. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Apa itu teks eksplanasi? Apa kaitannya tadi dengan siklus ya, dengan hujan ya? Siapa yang mau menjawab, Deli? Apa teks eksplanasi, Deli? Ya Bu, saya Apa teks eksplanasi, Deli? teks eksplanasi merupakan teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau sosial. Nah, di sini kalian mendapat tugas ya. Bacalah dan teliti lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan dan ikuti langkah kerjanya. Jika ada pertanyaan, tanyakan di WhatsApp grup kelas ya. Untuk kelompok. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham tugasnya? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan ya, kita ya, Ibu beri waktu kalian 45 menit ya mengerjakannya, tapi kita log out dulu supaya Lihat, Bu. Belum. ya, terlihat ya sudah. Nah, Ya, ini oke. ini tugas Nopri dan Deli ya. Bisa? Apa kendalanya? Sinyal buruk, Bu. Sinyal Sinyalnya buruk susah, ya. Bu. Sinyal susah. Apalagi masih sulit untuk mengembangkan pendapat. Ya, tadi contohnya banyak sudah ya. Tadi si Deli menceritakan mengenai kenakalan remaja. Kenapa penting ya? Eksplanasi itu sebenarnya tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari ya. Peristiwa alam, sosial, budaya, ya, itu bisa kita tuangkan ke dalam sebuah karya tulis. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, akhir kata Ibu ucapkan, kalian bisa, ya, kalian hebat.